ilmi. Taksil itu membangun pondasi dari ilmu. Dan ini juga kebiasaan para ulama itu menghafal matan. Dan karena kita membahasnya kan tidak banyak sekaligus, sehingga mumpung belum terlalu banyak, itu mulai sedikit demi sedikit dihafalkan. Terutama untuk pembahasan-pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kalau kita hafal ayatnya dulu, kemudian kita kaji berdasarkan penjelasan Syekh Fauzan di dalam syarah beliau, maka itu lebih bisa terpahami dengan mudah, lebih bisa merasuk ke dalam hati kita. Baik. Maka dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala di awal pembahasan kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kata beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya, itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, yaitu dengan petunjuk. Maka sudah berlalu penjelasan dari beliau apa makna al-huda di sini. Apa makna al-huda? Al-ilmu al-haq atau al-ilmu nafi'. Al-huda maknanya al-ilmu nafi'. Allah telah mengutus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bil huda, yaitu bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa dinil haqqi, dan dengan agama yang hak. Sampai di sini pembahasan beliau di kajian yang terakhir, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida, agar Allah menangkan agamanya yang hak itu ala dini kullihi, di atas semua agama atau di atas agama seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu syahida, sebagai saksi dari apa yang sudah Allah tetapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadikan agama ini adalah agama yang dimenangkan di antara seluruh agama-agama yang ada. Sebagaimana keadaan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di zaman para khalifah setelahnya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di masa khalifah-khalifah setelahnya, maka Allah telah jadikan agama ini dimenangkan atas seluruh agama, sehingga Islam ini membentang, menyebar di segala penjuru, dari timur dan baratnya. Yang kelak keadaan ini akan berulang. Kelak keadaan ini akan berulang, dan itu tentunya dengan sebab bertamasuknya, berpegang teguhnya kaum muslimin dengan agamanya. Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, wa dinil haqqi, Allah telah mengutus Rasul kita bil huda, dengan petunjuk, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa dinil haqqi, dan dengan agama yang hak. Kata beliau, agama yang hak huwal amalus salih. Agama yang hak maknanya al-amalus salih, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kemudian di dalam surah Al-Fath, maka dengan akhir ayat sebagaimana apa yang beliau jadikan sebagai ibarah di dalam pembuka kitab beliau, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Maka yang dimaksud dengan wadinil haqqi huwal amalus salih, adalah amal saleh. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan dua pondasi yang besar, yaitu apa? Ilmu dan amal saleh. Agama ini dibangun di atas dua pondasi yang besar, yaitu ilmu dan amal saleh. Oleh karena itulah apa yang kita dapatkan penjelasan dari para ulama dari makna ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang pernah kita sebutkan di dalam pembahasan ad-da' wad dawa. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan doa yang agung, yang seyogianya. Nah, kita senantiasa berusaha untuk menghadirkan hati di dalam membaca doa ini. Betul-betul kita minta kepada Allah. Itulah bacaan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, mana siratal mustaqim itu adalah ma'rifatullah, itulah al-ilmu wal amal. Kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah ilmu, kemudian diberikan hidayah untuk bisa beramal. Dan makna ini sesuai benar dengan apa yang disebutkan pada ayat yang setelahnya. Ketika Allah menjelaskan jalan yang lurus itu jalannya siapa, maka dijelaskan setelahnya ada 3 jalan. Yang pertama jalan yang lurus, itulah jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah mereka yang mengumpulkan 2 perkara yang besar tadi. Mereka lah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmunya. Maka setelahnya Allah jelaskan kepada kita 2 jalan yang menyimpang. Maka jalan yang pertama jalannya siapa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka diberi ilmu akan tapi tidak mau beramal. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk minta perlindungan dari jalannya orang-orang yang tersesat. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jalan siapa mereka ini? Orang-orang Nasara. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka kebanyakan berakidah, berkeyakinan dan beramal tanpa ilmu. Banyak keyakinan-keyakinan mereka, amalan-amalan mereka yang mereka bangun tidak di atas ilmu. Sehingga makna dari Allah mengutus Rasul kita bil huda wa dinil haqqi, maknanya Allah mengutus Rasul kita dengan ilmu. Itulah apa yang Allah turunkan dari wahyunya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dinil haqq, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu itu. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wad-dinu yutlaqu wa yuradu bihi al-jazaa'u. Ad-din wa dinil haqqi, ad-din itu yutlaqu disebutkan, wa yuradu bihi dan dimaksudkan dengan ad-din di sini adalah al-jaza'. Apa al-jaza'? Pembalasan atau balasan. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Maknanya adalah Allah
itu tersifati dengan Malik Yaumiddin. Allah raja atau penguasa hari pembalasan. Yaumiddin maknanya yaumil jaza. Allah adalah penguasa dari hari pembalasan. Wa yutlaqu wa yuradu bihi, dan disebutkan, yutlaqu dimutlaqkan artinya disebutkan, wa yuradu bihi dan diinginkan dengannya al-khudu'u wal inqiyad. Apa al-khudu'? Ketundukan. Khudu' itu tawadu, merendahkan diri. Wal inqiyadu itu maknanya ketundukan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad-din itu punya dua makna. Yang pertama adalah al-jaza. Ad-din maknanya jaza, pembalasan atau balasan. Kemudian yang kedua adalah al-khudu' wal inqiyad, yaitu merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa idafatud dini ilal haqqi, dan penyandaran agama kepada al-haq, wa dinil haq, din itu dimudhafkan kepada al-haq, min idafatil mausufi ila sifatihi, termasuk dari bentuk penyandaran sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Maknanya ad-dinu al-haqqu, agama yang hak. Kalau dinil haq itu kan mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau ad-dinu al-haqqu berarti apa? Sifat dan mausuf. Apa namanya? Sifat dan apa namanya? Mausuf dan sifat. Ad-din itu disifati, kemudian al-haqqu itu adalah sifatnya. Kemudian wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu. Kata al-haq itu masdar dari haqqa yahiqqu, bimakna sabata wa wajaba. Al-haq itu maknanya sabata, telah sah atau telah tetap, wa wajaba dan telah wajib. Wadiduhu al-batilu, dan lawan dari al-haq adalah al-batil. Lawan dari al-haq adalah al-batil. Kemudian kata beliau, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah memenangkan agama yang hak ini, 'ala ad-dini kullihi, di atas agama seluruhnya. Allah menghendaki untuk menjadikan agama yang hak ini, agama Islam itu menjadi agama yang dimenangkan di atas seluruh agama yang ada. Karena perkara yang hak pastilah menjadi perkara yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perkara yang hak yang datang setelahnya kecuali kebatilan. Sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya namanya akidah, namanya keimanan, itu jalannya adalah jalan yang satu saja. Kapan ada jalan-jalan yang lain yang menyelisihinya, maka dikatakan itu adalah jalan yang batil. Akidah itu akidah yang satu saja. Keimanan adalah keimanan yang satu saja. Itulah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian diajarkan kepada setelahnya terus sampai sekarang. Yang kita mendapati bahwasanya agama yang hak, yang mananya adalah akidah yang sahihah, itu adalah akidah yang satu saja, tidak berbilang. Adapun perkara-perkara yang menyelisihinya itu berbilang, banyak sekali. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran kata An-Nur, maka disebutkan dalam bentuk apa? Mufrad, dalam bentuk tunggal. Dan ketika Allah menyebutkan kata kegelapan di dalam Al-Quran, maka selalu disebutkan dengan kata apa?
Dikata jamak banyak. Sebagaimana ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, betulnya jamak, ilan nur, kepada cahaya. Dan nur situ bentuknya mufrad. Kalau jamaknya apa? Anwar. Tapi ketika disebutkan mufrad, berarti maknanya kebenaran itu adalah satu saja. Liyu'liyahu ala jami'il adyani. Maksudnya liyu'liyahu, agar Allah tinggikan agama Islam itu ala jami'il adyani, di atas seluruh agama-agama yang ada. Bil hujjati, dengan hujjah, wal bayani, dan penjelasan, wal jihadi, dan jihad, hatta yadhara ala mukhalifihi min ahlil ardi, sehingga agama itu menjadi tampak. Yadhar di sini maknanya menjadi menang di atas para atau orang-orang yang menyelisihinya, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, min arabin, dari kalangan orang-orang Arab, wa ajmin, orang-orang Ajam, milliyin, orang-orang yang mengaku beragama, wa musyrikin, dan orang-orang kaum musyrik, wa qad waqa'a dzalika, dan sungguh telah terjadi hal tersebut. Allah betul-betul telah tinggikan agama ini di atas seluruh agama, sehingga tidak akan pernah yang namanya seorang hamba itu dia menemukan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, kecuali di atas agama Islam. Kecuali di atas apa? Agama Islam. Adapun agama-agama yang selainnya, maka kebanyakan mereka bangun di atas persangkaan-persangkaan mereka saja. Meskipun mereka mengaku mereka orang-orang yang yakin dengan kebenaran agamanya, tapi tidak ada orang yang benar-benar berpijak di atas agama yang hak, agama yang kokoh, dan dia betul-betul meyakini kebenarannya melebihi agama Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka sendiri sebetulnya bingung dengan agama mereka sendiri. Kadang mereka juga ragu dengan agama mereka sendiri, apalagi agama-agama kemusyrikan. Sungguh mereka sendiri sebetulnya bingung dengan keadaan mereka sendiri. Hanya saja syaitan senantiasa berusaha untuk menghias-hiasi, sehingga keyakinan, anggapan mereka itu dianggap sebagai perkara yang benar, meskipun mereka sendiri tidak meyakininya. Dan sungguh teramat banyak di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini. Sebagaimana lafaz yang sering kita baca di dalam Al-Quran, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Nah, syaitan itu menghias-hiasi amalan-amalan mereka dan menghalangi mereka dari jalan Allah, dan mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini keadaan hakikat yang ada seperti ini. Oleh karena itulah kita banyak mendapati orang-orang yang mau memikirkan agama mereka sedikit saja. Kenapa keyakinan saya berbeda dengan keyakinan orang-orang Muslim? Kenapa akidah saya berbeda dengan akidah mereka? Misalnya mereka mau berfikir saja, pasti Allah akan guncangkan itu hati mereka, sehingga semakin mendorong mereka untuk mencari, bertanya, sampai Allah bukakan pintu hidayah ke dalam hatinya. Nah, ini keadaan yang ada, sehingga orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran, membiarkan dirinya terus berada di atas agama yang dia ikuti dari nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, dan mereka mencukupkan dengan hal seperti itu, ya tidak akan pernah Allah berikan hidayah ke dalam hatinya sampai mereka menemui ajalnya. Kemudian kata beliau, waqad waqa'a dzalika, dan sungguh telah terjadi hal tersebut. Fa innal muslimina
maka sungguhnya kaum muslimin jahadu fillahi haqqa jihadih, sungguh mereka telah berjihad di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Hatta ittasa'at raq'atul biladil islamiyah, hingga menjadi meluas. Raq'ah itu wilayah, al-biladil islamiyah, negeri-negeri Islam. Wa antashara hadzal dinu, dan sungguh telah menyebar agama ini fil masyariqi wal magharibi, di negeri-negeri timurnya dan juga di negeri-negeri baratnya. Kalau magharib jamak dari maghrib. Kalau dulu para ulama mengatakan maghrib itu daerah mana? Afrika Utara. Dikatakan maghribi, negeri-negeri maghribi itu Afrika Utara. Setelah Mesir ada Sudan, Tunis, Maroko, Libya, itu maghribi. Dan ternyata memang Islam sudah sampai ke sana. Maka menyeberang melalui Selat Gibraltar itu, menyeberang ke negeri mana? Paling terdekat Spanyol, kemudian Portugal, terus merangsak ke tengah itu, hampir menyentuh jantung Eropa di Paris, Prancis, di masa kekhilafahan Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Jadi Prancis itu sudah hampir dikuasai. Tapi qadarullah, disebutkan di dalam sejarahnya, kaum muslimin pada saat itu banyak terfitnah. Satu, terfitnah dengan harta ghanimah, harta benda yang mereka lewati. Yang kedua, terfitnah dengan kecantikan orang-orang Eropa. Dan kisahnya masyhur, bagaimana kaum muslimin ketika mereka disibukkan untuk membawa harta benda di punggung mereka, di kuda-kuda mereka, akhirnya mereka tidak bisa bergerak dengan cepat. Belum lagi sebagian terfitnah dengan wanita-wanita mereka, akhirnya menjadikan kekalahan yang besar. Mereka terpukul mundur, tidak bisa masuk ke Paris. Padahal sudah mau menyentuh ke dalamnya. Ini yang terjadi. Agama Islam menyebar sampai Eropa. Sebagaimana banyak kita dapati dari arah Afrika Utara itu ke Spanyol, Portugal. Kalau dari Asia melewati apa? Melewati Syam, kemudian Turki. Turki menyeberang ke mana? Ke Italia. Kemudian menyeberang lagi. Kemudian dari arah tengah, itu dia negeri-negeri Asia Tengah. Mulai dari Irak, Iran, Basrah, Kufah, masuk ke Asia Tengah yang sekarang menjadi negara-negara bagiannya Rusia atau Uni Soviet zaman dahulu, seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, kemudian Uzbekistan, itu penduduknya mayoritas muslim. Dagestan, kemudian terus ke Chechnya. Nah, sebagian Mongol itu juga sudah banyak kaum muslimin, termasuk Xinjiang di Cina bagian barat. Masuk menyeberang sebagian kemana? Ke Polandia, ke Hungaria. Itu sebagian muslim itu di sana. Hanya saja tidak dominan. Kemudian setelahnya, wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah bagi Allah sebagai saksinya. Ay syahidan annahu rasuluh. Allah menjadi saksi bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Wa mutalli'un ala jami'i af'alihi. Dan bahwasanya Allah menjadi saksi. Allah melihat kepada semua perbuatan-perbuatan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa nasiru ala a'daihi. Dan Allah penolong beliau terhadap musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dalalatun qati'atun ala sidqi hadar rasuli. Dan ada pada perkara tersebut dalalatun qati'atun, itu dalil yang jelas, yang pasti, ala sidqi hadar rasuli, atas kebenaran dari Rasul ini. Idlau kana muftariyan la ajalahu Allah bil uqubati. Id dimana law kana muftariyan,
Misalnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu muftarian. Apa maknanya? Melakukan iftira, membuat-buat perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama ini, membuat kedustaan-kedustaan di dalam agama ini, menambah-nambahnya atau mengurang-nguranginya. La ajalahu Allahu bil uqubati. Sungguh Allah akan menyegerakan untuk beliau itu uqubah. Sungguh Allah akan menyerahkan untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu uqubah hukumannya. Kalau itu dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan kedustaan terhadap agama ini, menambah-nambahinya, merubah-rubah apa yang diturunkan dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka sungguh pasti Allah akan mengazab, menghukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawin. Dan seandainya dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat-buat ucapan, taqawwala dari kata qala. Taqawwala maknanya membuat-buat ucapan alaina atas kami ba'dal aqawil, dari sebagian kedustaan-kedustaan dari ucapan-ucapannya, merubah-rubah apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. La akhadna minhu bil yamin. Sungguh kami akan pegang tangan kanannya. Summa laqata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong al-watin, itu urat jantungnya. Itu seandainya Rasul berani membuat-buat perkara-perkara yang baru, merubah-rubah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dalil yang jelas bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Sebagaimana beliau di masa-masa akhir kehidupan beliau ketika di dalam haji wada, maka di Yaum Arafah, pada hari Arafah, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya yang jumlahnya ribuan. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang sekali, dengan nasihat-nasihat yang tandas. Maka di akhir ucapan beliau, maka beliau meminta kepada para sahabat untuk bersaksikan, hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Rasulullah tidak puas dengan ucapan yang hanya sekali ini saja. Beliau ulang lagi, hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ulangi lagi, hal ballagtu. Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Maka setelahnya kemudian beliau mengacungkan jari jemarinya ke atas. Beliau acungkan ke atas, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan kepada umatku. Sehingga apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ketika Allah berjanji untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada, maka janji ini hanya Allah akan tunaikan ketika ditegakkan syarat-syarat yang harus ada pada diri kaum muslimin. Itulah bertamasuknya mereka kaum muslimin dengan akidah yang hak, dengan agama yang benar, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Bahwasanya agama ini hanya bisa dijadikan agama yang dimenangkan di atas seluruh agama, diberikan kemuliaan, sehingga umat-umat yang lain itu akan menegakkan apa? Mereka akan apa? Menundukkan pandangan mereka karena begitu takjubnya, begitu apa? Kagumnya dengan agama ini. Hanya ketika kaum muslimin mereka berusaha untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan agamanya, dan juga bertamasuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan umat ini bukan karena adanya Rasulullah. Kemenangan umat ini bukan karena adanya Rasulullah SAW. Apa buktinya?
Buktinya Rasulullah pernah kalah tidak di dalam peperangan? Pernah. Padahal Rasulullah ada di situ. Rasulullah pernah diuji bersama dengan para sahabat, diuji. Pernah mengalami kekalahan yang menyakitkan. Yaitu ketika perang apa? Perang Uhud. Berapa kaum muslimin yang meninggal? Ada 70 pasukan kaum muslimin. Orang-orang musyrikun berapa yang meninggal? Cuma 23 saja. Disebutkan di dalam sirahnya. Sehingga kaum musyrikun merasa senang, bergembira dengan kekalahan kaum muslimin. Dan ujian ini begitu menggoncangkan sebagian di antara para sahabat. Sampai-sampai mereka menyangka dengan persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa agama ini akan hancur, Allah tidak menolong nabinya, bahwasanya agama ini akan ditinggalkan oleh umat manusia karena kekalahan itu. Padahal sebagaimana kita pahami, kekalahan itu bukan karena Rasulullah itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi kekalahan itu terjadi karena apa? Karena durhakanya, menyelisihnya para sahabat dengan perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu. Jadi kemenangan kaum muslimin bukan karena adanya Nabi, bukan, sama sekali bukan. Seandainya para sahabat, mereka adalah para sahabat seperti sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika mereka diperintahkan untuk berperang, berjihad, masuk ke kota Palestina, memerangi orang-orang yang kafir yang ada di dalamnya, mereka malah enggan, tidak mau, bahkan bersikap kurang ajar terhadap Allah dan kepada Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel malah mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidin. Kamu pergi saja dengan Rabbmu berperang berdua, kami tak duduk-duduk saja di sini. Para sahabat bukan seperti sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi para sahabat dalam mereka orang-orang yang begitu mencintai Nabi, membela agama ini. Hanya saja ketika mereka durhaka kepada Nabi, maka Allah timpakan kepada mereka musibah dan bencana. Dan itu maknanya memberikan nasihat yang besar kepada kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin bukan karena adanya Rasulullah, bukan karena adanya Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Kemenangan kaum muslimin karena bertamasuknya mereka dengan agama yang hak, dengan tauhid yang lurus, dengan beritiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadinya perang Uhud itu begitu mengguncangkan sebagian di antara para sahabat, sampai-sampai mereka berburuk sangka kepada Allah. Ini disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Ali Imran. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu bersangka buruk kepada Allah sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah. Karena mereka menganggap Allah telah meninggalkan kita, Allah telah meninggalkan para sahabat, Nabi dan para sahabat. Allah tidak menolong nabinya. Padahal tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada mereka kecuali karena apa? Karena hikmah yang besar. Yang pertama karena itulah ketentuan takdir Allah. Kemudian karena hikmah yang besar itu memberikan pelajaran yang berharga kepada para sahabat yang ada pada saat itu, dan juga kepada kaum muslimin yang datang setelahnya. Kaum muslimin kalau ingin dimuliakan agamanya, ditinggikan derajatnya, sehingga menjadikan musuh itu gentar kepada kaum muslimin, sebagaimana mereka dijadikan gentar kepada Rasulullah dan para sahabatnya itu selama 1 bulan perjalanan sebelum Rasulullah mendatangi mereka. Wa ju'ilat ar-ra'du apa? Ju'ilat al-harbu masyiratas sahar. Ra'bu ya. Wa ju'ilat ar-ra'bu masyiratas sahar. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah dijadikan rasa gentar itu ala aduwihim,
terhadap musuh-musuh mereka itu sejak perjalanan sebulan. Jadi ketika mereka mendengar hendak diserang oleh kaum muslimin, itu Allah sudah masukkan ke dalam hati mereka kegentaran, padahal Rasulullah masih jauh itu melakukan perjalanan untuk menjumpai mereka. Itu karena keimanan kaum muslimin, bukan karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka setelahnya beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Maknanya ukirru, aku menetapkan, wa a'tarifu, dan aku meyakini atau mengakui, alla ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada yang diibadai secara hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah berlalu makna dari la ilaha illallah. Itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, wahdahu semata, la syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Kata Syekh Fauzan, fi hatainil kalimataini, ada pada dua kalimat ini ta'kidun, itu penguatan, lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah, penguatan terhadap apa yang terkandung di dalam ucapan syahadah la ilaha illallah, minan nafyi wal isbat, dari penafian dan isbat, penetapan. Dari penafian dari sisi mana? Nafyil ilahiyah amma siwallah, itu menafikan ilahiyah, penyembahan, penghambaan, amma siwallahi, dari apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, wa isbatiha lillahi, dan menetapkan ilahiyah atau hak untuk diibadai itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu, maka ucapan beliau wahdahu ta'kidun lil isbat, itu adalah bentuk apa? Penguatan untuk isbat, penetapan bahwasanya Allah itu yang diibadai saja. Wa qauluhu la syarika lahu, dan ucapan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, itu ta'kidun lin nafyi, itu bentuk penguatan terhadap nafi, peniadaan. Sebagaimana hal yang kita sudah pelajari semuanya, bahwasanya ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah ada berapa rukun? Dua rukun. Yang pertama apa? Nafi, dari kata apa? La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah sama sekali, dinafikan semuanya itu la ilaha. Kemudian yang kedua adalah rukun apa? Isbat, dalam kalimat apa? Illallahu, kecuali Allah. Hanya saja tidak boleh kita memahami makna la ilaha illallah itu tanpa dikaitkan dengan ucapan al-haq. Tidak boleh kita memaknai la ilaha illallah dengan makna tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Akan tapi harus ada apa? Harus ada taqyid, ta'yid, yaitu apa? Taqyid untuk membatasi saja dengan ilah yang hak. Sehingga mana la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk diibadai, atau tidak ada ilah yang hak illallah kecuali Allah saja. Kenapa? Ya, karena di dalam kenyataannya sesembahan itu banyak, tidak banyak sekali. Sesembahan itu banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan mungkin. Banyak kaum manusia yang menyembah ilah yang bermacam-macam. Sehingga kalau dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu maknanya apa? Maknanya
bahwasanya semua apa yang mereka sembah itu hakikatnya siapa? Allah juga. Kalau hanya sekedar dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, artinya apa yang mereka sembah itu hakikatnya apa? Sembahan Allah juga. Dan itu maknanya membenarkan sembahan mereka. Membenarkan sembahan mereka. Sehingga harus ada makna taqyid untuk mengkaitkan bahwa sembahan ini adalah sembahan yang hak saja. Dan ini adalah penjelasan para ulama yang bukan sekedar keluar dari pemikiran, akan tapi disandarkan kepada dalilnya. Disandarkan kepada dalilnya. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surah Al-Hajj, kemudian yang kedua di dalam surah Luqman. Bagaimana ayatnya? Bahwasanya al-haq itu harus ada di dalam makna la ilaha illallah. Itu apa? Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikian itu bahwasanya Allah sendiri adalah apa? Berasal dari kata ilah, ma'lu, ma'bud. Demikian itu bahwasanya Allah itulah sembahan yang hak. Allah adalah sembahan yang hak. Dan adapun yang mereka seru dari selain Allah, maka dia adalah sembahan yang batil. Sehingga ayat ini dan ayat yang ada di ayat yang lainnya itu menunjukkan dalil bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun sebagai khobarnya, khobar la nafilil jins illallah. Tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari makna yang batil itu ya akan muncul sekian banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Termasuk apa yang mungkin antum pernah dengar, ada istilah widatul wujud. Pernah dengar? Widatul wujud. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Manunggaling kawula Gusti. Itu mereka menetapkannya karena apa? Karena salah memahami makna la ilaha illallah. Sehingga mereka memahami la ilaha illallah berarti la ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah juga. Apa yang disembah oleh umat manusia kecuali Allah juga. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang banyak. Ada namanya al-khulul, ada maknanya al-ittihadiyah. Pernah dengar? Jadi penyimpangan di umat manusia di dalam masalah menyatunya Allah dengan makhluk itu dibagi 2. Yang pertama adalah al-hulul atau khululiyah. Kemudian yang kedua adalah al-ittihad atau ittihadiyah. Khulul itu maknanya nuzul. Apa nuzul? Turun. Yaitu maknanya apa? Allah itu turun atau menurunkan sebagian sifat-sifatnya kepada makhluk. Akan tapi Allah tidak menyatu atau melebur dengan mereka. Faham? Ini maknanya apa? Al-hulul. Allah turun atau menurunkan sifat-sifat sebagiannya itu kepada seorang hamba, akan tapi Allah tidak melebur dengannya. Ini namanya hulul. Tayyib. Dan ini pemikiran seperti ini itu dipahami oleh orang-orang Nasara sehingga mereka menyimpang. Kenapa? Ketika mereka mengatakan Allah itu sebagian di antara sifat-sifat ilahiyahnya itu turun kepada siapa? Nabi Isa bin Maryam. Akan tapi Allah tidak melebur dengan Nabi Isa. Paham? Sehingga mereka memunculkan akidah namanya Trinitas, 3 di dalam 1 atau 1 di dalam 3. Ini makna dari al-khulul. Tolong diandani dulu, kita diandani dulu biar selesaikan.
Taib. Sebetulnya ini pembahasan di bab ma'iyatullah. Allah bersama dengan makhluknya. Sebagaimana ayatnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini pembahasan perinciannya di sana, tapi saya sebutkan sebagian di sini. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Al-khulul. Khulul apa tadi maknanya? Nuzul. Allah turun atau menurunkan sebagian sifatnya kepada hamba. Kemudian yang kedua adalah al-ittihadiyah. Ittihad atau ittihadiyah itu maknanya apa? Menyatu. Allah itu menyatu dengan hambanya. Ini namanya ittihadiyah. Dan dari sinilah pangkal dari munculnya akidah widatul wujud yang diusung oleh Al-Halaj As-Sufi atau Ibnu Arabi tanpa lam, alif lam. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi. Mereka mengusung paham widatul wujud. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya hakikat yang ada di alam semesta ini itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang Allah menyatu dengan hamba-hambanya yang khusus. Ini disebut dengan ittihadiyah secara khasah. Ada yang ammah. Allah menyatu kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini yang disebut dengan istilah widatul wujud atau manunggaling kaula Gusti. Nah, ini namanya akidah ittihadiyah. Sehingga ucapan-ucapan kekufuran yang keluar dari lisan mereka, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan orang-orang musyrikun di Quraisy itu tidak salah ketika mereka menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala itu wujud Allah juga. Sebagaimana Fir'aun tidak salah ketika mereka mengatakan ana rabbukumul a'la. Kenapa? Karena wujud Fir'aun itu adalah Allah juga. Nah, ini kesesatan yang sangat luar biasa. Nanti insyaallah kita akan kaji secara terperinci di dalam babnya. Kemudian kita tambah sedikit dari makna syahadat la ilaha illallah. Wa qauluhu iqraran bihi wa tauhidan. Mana iqraran bihi wa tauhidan. Iqrar itu maknanya menetapkan atau meyakini, wa tauhidan dan mentauhidkan. Masdarani muakkidani. Dua masdar yang menguatkan li ma'nal jumlatis sabiqah. Untuk menguatkan makna terhadap makna dari kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Iqraran bil lisan. Iqraran bil lisan. Bahwasanya namanya syahadah itu harus ada bentuk iqrar. Penetapan dengan apa? Lisan. Harus disebutkan. Syahadah itu harus disebutkan. Sebagaimana orang yang mau masuk Islam, maka tidak cukup dengan meyakini. Orang yang mau masuk Islam tidak cukup dengan apa? Meyakini. Apa buktinya? Buktinya siapa? Pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Abu Talib itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh dakwahnya ponakannya Nabi Muhammad SAW itu. Abu Talib meyakini, hanya saja tidak mau melafadzkan. Sehingga Allah tetapkan Abu Talib meninggal di atas kekufuran. Terlebih lagi ketika di akhir hayatnya itu justru malah mengatakan ana ala millatil Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Sehingga orang yang bersyahadat harus dilafadzkan. Seandainya dia meyakini agama Islam ini sebagai agama yang benar dan dia tidak pernah melafadzkan sampai dia meninggal, maka syahadatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa huwa ya'lamun. Wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan kebenaran itu dalam keadaan dia mengetahuinya. Sehingga apa? Setelah dia mengucapkan, maka wajib bagi dia untuk meyakini kebenarannya. Dan yang namanya meyakini kebenaran pasti melalui apa? Melalui ilmu.
Dia harus pahami dulu maknanya. Orang mau masuk Islam, dia sekedar mengucapkan syahadat tapi tidak paham maknanya. Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Mungkin itu akan menyelamatkan dari kekalnya api neraka, akan tapi lebih banyak akan menjerumuskan ketika dia menyelisihi syarat dari syahadat yang ketiga, adanya apa? Ketundukan atau inqiyad terhadap apa yang menjadi kewajiban pada makna syahadat la ilaha illallah. Sehingga orang yang bersyahadat itu mengharuskan 3 syarat. Pertama apa tadi? An-nutqu, dia lafadzkan. Kemudian yang kedua, al-yaqin, atau dia memahami dulu. Dia memahami kemudian meyakininya. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan terhadap apa yang menjadi kewajiban dari syahadat itu. Kemudian wa tauhidan, dan mentauhidkan Allah, ai ikhlasan fi kulli ibadatin qauliyatin, itu mengikhlaskan pada semua ibadah-ibadah yang berupa ucapan, au fi'liyatin, atau ibadah-ibadah yang dalam bentuk gerakan tubuh, perbuatan, au i'tiqadiyatin, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Maka 3 perkara ini harus ada pada orang yang bersyahadat, orang yang bersaksi. Nah, sebagaimana kalau dimisalkan dengan persaksian seseorang di pengadilan, maka ada tidak hakim yang menerima persaksian orang kok cuma bisanya itu nunduk atau geleng saja, padahal dia bisa bicara. Jadi ketika ditanya, kamu lihat tak kejadian itu, dia nunduk saja, diterima? Tidak diterima, pasti dimarahi itu, bilang ya atau tidak gitu. Karena sekedar dia menunduk saja tidak diterima, atau menggeleng saya tidak diterima. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bersaksi harus apa? Harus mengetahui apa yang dia persaksikan. Di pengadilan tidak akan diterima kalau dia bilang, ya saya menduga itu dia yang melakukan. Terus apa yang kamu lihat? Jadi waktu itu pakai pakaian hitam, kemudian menutup wajahnya dengan apa? Dengan sarung. Dia cuma sekedar menduga saja, tapi tidak meyakini bahwasanya yang melakukan itu adalah fulan. Maka seperti ini diterima persaksian tidak? Ya tidak. Orang mengaku saksi perbuatan zina saja, di dalam fikihnya harus dikatakan apa? Benar-benar melihat masuknya timba ke dalam sumur. Tidak boleh sekedar melihat tubuh mereka saja. Nah, ini kan bentuk persaksian ini yang syaratnya harus mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, orang yang bersaksi ya pasti harus memahami konsekuensi dari ucapannya itu. Kalau dia dusta, maka konsekuensinya dia telah membuat persaksian palsu, dan itu bisa dikenakan pidana. Nah, sehingga harus tahu orang apa persaksian itu konsekuensinya apa. Kalau dia berdusta berarti dia telah menjerumuskan orang lain kepada keburukan, dan dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Nah, setelahnya nanti kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.